Bocah-bocah yang fansnya Cristiano Ronaldo ya elah, kasihan gua sama hidup lu. Pelatihnya itu kayak pelatih arisan, digilir kan? Iya. Itu lagi. Ya Pioli, Spalletti, Iya, Spalletti, Conte, alergi, itu lagi, iya kan? Terus pertanyaan gue, kenapa lu ambil pemain afkiran dari Liga Inggris, dari La Liga, sementara lu nggak kasih kesempatan kepada pemain muda Italia yang hebat siapa sih? Oke, kalau gue jadi ketua PSSI, gue berikan salary cap, mau apa lu? Dan di Indonesia nggak ada salary cap. nggak ada salary cap ya. Gue akan terapkan salary cap, mau apa lu? Jadi intinya lagi kalau gue bilang, kita nggak bisa prediksi. Karena dari hari ini kita taping, sampai sebulan ke depan, anything can happen. Semua bisa terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Trump, apa yang dilakukan gitu. Bisa aja mereka begitu sakit hati sampai mereka bilang kita nggak mau ikut. Waduh, itu jadi masalah besar tuh. Sebenarnya nggak masalah besar, tinggal diambil aja. Iya, ganti. Oh, Ya ganti di bawah itu kan Irak, ya Iya. di bawah Irak ya WA lah kayak Irak udah gitu. lolos. Irak Ya, lolos ya? Irak lolos kan WA lah atau Oman atau apalah. Atau jangan-jangan Indonesia? Oh, nggak mungkin. Indonesia nggak Nggak mungkin. Nah, Koro, Hmm. lu kemarin nonton nggak pertandingan John Hartman bersama timnas di 2 pertandingan nih? Pastilah, debut kan itu Debut. kan. Cuma masalahnya gue nggak bisa menganalisis. Karena gue bukan pandit. Yang bisa menganalisis adalah Coach Justin ini. Ini dia. Tepuk tangan buat Coach Justin dong. Ini adalah pandit kita. Siapa yang nggak kenal lagi? Nah, kita langsung nanya nih, John Hartman di laga perdana. 2 laga perdana. Kalau dikasih rating, Coach kasih ratingnya berapa nih? 7. 7. 7 Kenapa dari- 7, Coach? 7 karena dia berani bermain, lawan Bulgaria aja nggak bertahan, nggak ngincer counter, nggak apa. Jadi dia berani bermain. Kedua, dia berani bereksperimen menggunakan semua pemain dengan 2 sistem yang berbeda. Tapi dengan 2 sistem itu masih banyak catatan, sehingga gue kasih 7. 7 is a good start. 7 is a good start. Jadi kalau gue sih mulainya aja bagus, jadi gue cukup happy. Kalau menurut Coach ini, apa sih kekuatan dari John Hartman di 2 pertandingan kemarin deh kelihatannya? Gue melihat sinergi antara pelatih atau staf kepelatihan dan pemain itu ada. Udah kelihatan. Tapi memang ini pelatih belum paham sepak bola Asia seperti apa. Karena dia kan ngelatihnya New Zealand. Kanada. New Zealand kan di Oceania, sama di Kanada, CONCACAF. Jadi nggak tahu Asian football culture seperti apa kan. Maka dari itu gue bilang, nggak fair lah kalau kita judge dia seperti ini. Cuman dari sisi permainan, oke. Cukup bagus lah. Lebih dari cukup lah ya, 7 Lebih kan? dari cukup. 7 Iya, dari iya, 10. iya. Ini menarik, catatan. Catatannya apa sih, Coach? Catatannya, contoh, lu nggak bisa main 3 back di belakang, nggak maju-maju, nggak bantu serangan, sementara lawannya cuma 1 striker, terus lu berharap kita bisa cetak gol. Dan ini hitungan very simple. Di lapangan kan 11 lawan 11, Yes. 2 kiper, 10 pemain lapangan. Kalau kita meninggalkan 3 pemain belakang, 2 DM yang juga nggak ngebantu serangan, artinya kita punya 5 pemain yang menyerang. Oke? Mereka tinggalkan 1 striker, 4, 5, 9 pemain yang bertahan. Itulah kenapa kita nggak create peluang. Karena terlalu sedikit. Ujungnya kan kita crossing. Iya, crossing Iya juga kan? kalah. Gitu. Kalah terus. But that's okay. Inilah namanya eksperimen. Ini namanya eksperimen bahwa gue kemarin pas nggak ada, pas nganggur lah di rumah, gue pikir-pikir, gue mau bikin konten apa? Italia kan nggak lolos, main 3 back, 80% 3 back, 80% pemain main di Liga Italia. Iya. Oke, kita lihat tim-tim yang juara. Argentina juara dunia, 4 back. Spanyol juara Eropa 4 back. Jerman 4 back, Belanda 4 back, Inggris 4 back. Ini negara sok-sokan, sok tahu main 3 back dan klubnya juga ya. Iya. Dan 3 kali nggak lolos Piala Dunia itu bukan kebetulan. Iya. Itu bukan kebetulan. Gue nonton mereka lawan Norway, diobok-obok sama Norway, home and away. Dibantai kan ya? Dibantai, home and away. Dan 3 kali itu mereka kalah lawan Swedia, Makedonia Utara, sama Bosnia kemarin. Come on, man. Bosnia kan ada Dzeko, Coach. Ya, Dzeko 40. Tapi kan ada juga yang juara dunia pakai 3 back, kayak Brazil kalau nggak salah 3 back tuh 2002 Sekali-sekali ada. tuh. Tapi kalau kita lihat
10 juara 20 tahun terakhir kan rata-rata 4 back. Italia juga 2006 kalau nggak salah 3 back. Iya, ya? betul. Tapi itu kan pengecualian, iya kan? Chelsea juara Liga Champions sama Tuchel juga 3 back. Iya, habis itu dipecat semua kan. Cuman rata-rata kan main orang 4 back. Oke, coach, tapi kan di misalnya Arsenal, Barcelona kan memang main 4 back kan. Tapi dalam prakteknya ketika menyerang, salah satu fullbacknya naik, Iya. come up, jadi tinggal 3 back loh Iya. berarti. Tergantung. Bisa come up tergantung lawannya meninggalkan berapa. Tidak ada satu striker dijaga sama 3 defender. Iya, iya. Too much ya. Nggak ada, too much. Too much. Tapi mungkin juga gini coach, mungkin John Hartman mengantisipasi serangan baliknya Bulgaria karena wingernya ini berbahaya kan sebenarnya. Boleh mengantisipasi. Tapi dengan 3 back, kalau lu mau bermain seperti ini, you are not going anywhere di Asia. Berarti menurut Koci Indonesia nggak cocok main 3 back. Bukan. Kalau kita mau menempel, mau mendekati top Asia itu kan Korea, Jepang, Iran, Australia. Iya. Itu aja kalau gue bilang. Sama Uzbek mungkin, tambah Uzbek, satu. oke. Iya kan? Kalau kita bukan menyamakan, mendekati aja, kita nggak bisa main kayak gini. Kita harus beri ambil more risk. Itu kenapa Pep Guardiola dikritik. Pep Guardiola main terlalu tinggi, 8 pemain di depan bola, kena counter berapa kali. Oke, tapi 7 tahun 5 gelar, my friend. Iya. Ya di Inggris ya. Ngerti nggak? Tiga Inggris. Iya kan? Dalam arti, you have to take a risk. Sekali lagi, gue tetap percaya dengan Hartman karena dia mungkin lagi bereksperimen. Dia apalagi dia punya back kiri yang bagus, Verdong sama Donitri, belum Arhan, di kanan ada Dix, ada Jakob, ada Sandy. Iya. Lu punya squad untuk main 4 back loh, yang bisa winger come up lah, apalah. Tapi mungkin center back-nya jadinya kan kita overload kan. Banyak banget kan center back Iya. kita kan. Jadi cuma kepake 2 doang tuh. Enggak, lu harus punya bench kan. Kalau lu kayak sekarang cedera-cedera kan Nggak bisa. nggak bisa. Lu harus punya bench yang kuat. Tapi Verdong kan di 2 pertandingan kemarin dimainin jadi Gelandang. center midfield tuh. Ya. Emang dia main bagus? Iya. Gue bilang biasa aja. Nah, Nothing special. yang kami juga Kevin Dix kan. Banyak yang bilang Kevin Dix main Mönchengladbach. Iya. Tapi entah kenapa main di timnas potensinya nggak terlihat coach. Nggak kelihatan. Ah. Cuman ya karena untuk gue itu agak aneh. Dia itu benar-benar defender di Copenhagen maupun di itu. Disuruh menyerang dan kelihatan this guy is too big gitu loh. Defender yang suruh menyerang. Makanya gue bilang review sebelum match lawan Bulgaria, gue mending main 4-4-2, gue taruh Beckham di kiri, Jakob di kanan. At least lu punya winger yang punya speed, punya skill, yang punya agility. Tapi sekali lagi that's okay. Ini cuma eksperimen. Dia pengen lihat dengan gaya berbeda, pemain-pemain berbeda. Kalau dari 2 pertandingan kemarin, walaupun nih bisa dibilang nggak fair kalau kita Iya. menjas Iya. Masih prematur dari lah. 2 pertandingan. Iya, iya. Dari 2 pertandingan kemarin dibandingkan dengan 2 pelatih kita terdahulu, apa kelebihan John Hartman? Nggak bisa lu bandingkan. Karena ini contoh aja nih. Contoh sama Kluivert. Kluivert masuk pertama 2 hari ketemu langsung ketemu tim rank Australia. 25. Habis itu 2 kali menang. Ini ketemu rank 155 friendly. Ketemu rank 80 friendly, nggak ada kepentingan. Different pressure. Beda. Sintayong dapat waktu banyak untuk pelan-pelan. Kan awal-awal nggak bagus juga kan? Iya. Ya awal-awal dia butuh waktu lama. Jadi nggak bisa kita menilai dia bagus atau justru dia lihat Sikon ya lebih diuntungkan karena dia masuk dapat banyak friendly match. Juni ada FIFA kalender, AFF ada, nanti September, Oktober, November ada, baru ke Piala Asia. The real game kan di Piala Asia. Ya. Jadi dia banyak waktu untuk bereksperimen. Jadi untuk gue nggak ada alasan lagi. Kan lu nggak bisa kayak begini. Kali ini nggak ada Tom, nggak ada Marcelino, nggak ada real nomor 10 lah. Ya. Oke. Nanti kalau mereka datang kan berubah lagi, bisa main 4-2-3-1 Ya. atau Oh, apa iya, ya kan. iya. Nah, cuman lu harus paham bahwa setiap saat pemain lu tuh bisa cedera. Nggak mungkin full tim juga. Nggak mungkin full tim juga. Nah, inilah kasih dia kesempatan untuk bereksperimen. Which is good. Untuk gue skor nggak begitu penting. Oke, ini misalkan ya, kita berandai-andai. Misalkan full tim, kalau Ya. menurut Coach Justin dengan materi saat ini, Ya. John Hartman alangkah baiknya bermain seperti apa? Oke, kalau gue ya, gue akan main 4-2-3-1. Oke. Kelvin di kiri. Kiri ya. Itses sama
Justin di tengah, Justin Hubner, oke. Justin kanan Kevin Dix, Oh, dia tetap bek kanan Ya. ya? Oke. Joey sama Tom, Oke. depannya Marcelino, Oh, sebagai Di 10-nya, AM. Mas. ya, kiri Ragnar, Miliano, Ole. Oleh nomor 9. Iya, nomor 9. Bukan nomor 10. Kalau lawan Saint Kitts kan dia agak mundur. 9 kan bisa false 9 juga. Ya. Oh, ya, dia bisa drop deep juga ya. Ya. Kiri bisa Beckham, bisa Ragnar. Ya. Kanan juga bisa Jakob ya. Kanan bisa Jakob. Jadi ada berapa opsi. Tapi pada saat ini ya ini yang akan gue pilih. Kalau semua fit, dengan catatan kalau semua fit. Iya, sekarang kan publik nih ngelihat pemain-pemain diaspora kita yang banyak ke Indonesia, Tom Hai, Ivar, siapa lagi? Selstra, Iya, Straven, Jens Straven, Jens Straven, Straven, Stoib ya. ya. Nah, mereka melihat bahwa wah ini kita bisa dong kalau nanti dalam waktu dekat kan Piala AFF nih, ASEAN Championship ya sekarang. Iya. Ya. Nah, kira-kira pantas nggak kalau kita targetin John Hartman harus juara di AFF? besok? Tergantung skuadnya. Ya. Kalau seandainya dia pakai skuad yang non diaspora, agak kejam kalau dia dipaksa untuk jadi juara. Tapi kalau seperti yang lu bilang, pakai juga pemain Liga 1, tapi juga pemain diasporanya masuk, Sandy nanti juga masuk, semua Iya. masuk, ya wajar aja minta juara. Ya mungkin kan Ijes yang main di Eropa mungkin pasti nggak ada Pasti tuh. enggak, Ya, pasti ya, enggak. ya. Tapi di sini kan lumayan lah. Lu kalau dapat tambahan Tom, dapat tambahan Reinders, Sandy Walsh, si Selstra, Raven, squad itu kan lumayan. Tapi ya Coach ya, melihat dua match kemarin ya, menurut kita ya, ada dua masalah besar. Satu finishing, kedua ada creativity. Lalu menurut Coach Justin, ini bisa nggak diselesaikan sama Nggak John bisa. Masalah finishing kan udah dari zaman kapan? Zaman Zaman Mila, ya, dari zaman jebot kan selalu finishing. Dan finishing kan masalah kembali ke kualitas. Ya. Dan kualitas kita udah upgrade dengan hadirnya Miliano sama Ole, sama Ragnar. Tapi tetap nggak bisa. Kalau lu, sepak bola itu kan bukan matematika, tapi probabilitas. Iya. Untuk meningkatkan probabilitas, create chances sama finishing, lu harus, pemain di depan lu harus ada backup. Iya dong? Nah kalau lu berani bermain kayak City dengan 6-7 pemain di depan bola, pilihan lu, opsi lu kan lebih banyak. Jadi peluang untuk meng-create chances sama mencetak gol itu akan lebih besar. Tapi kan nggak kita lakukan sekarang. Iya, karena 3 back itu ya. Karena 3 back sama 2 DM itu yang praktis menjaga kestabilan. Nah ini yang menjadi PR. Lu mau pilih jalan mana? Pilih jalan risiko atau pilih main aman dengan ngincer counter? Harus ambil resiko berarti John Hartman nih. Kita juga udah banyak nih kan pemain-pemain keturunan tuh di dalam skuad lah. Ya. Diaspora lah. Diaspora. Bisa dihitung ini hampir lebih dari 50% ya. Iya. Kita masih butuh nambah nggak sih Coach? Ya gini, kalau ini pertanyaan yang gue sering dengar. Gini. Kalau kita bicara diaspora itu kan tidak ada law atau undang-undang yang kita langgar. Ya. Iya. Mereka punya hak semua kan. Ya. Kalau lu dapat pemain kayak contoh Lamine Yamal atau Messi, masa lu larang? Iya. Lebih dia. Eksepsional. Ya. You know. Tapi kalau lu dapat ya pemain sorry itu saya yang kualitasnya nggak jauh sama kita ya. Buat Ya, apa ya? susah juga buat apa. Tapi nanti kan seleksi alam yang akan bermain. Ini contoh aja pemain kayak Selstra, Raven sama Strike itu kan masih bersaing sama pemain-pemain lokal kita. Iya kan? Masih setara ya? Iya. Nah, nanti kalau mereka nggak perform ya nggak terpilih walaupun mereka sudah ganti paspor. Itu aja. Yang terbaik harus main. Mau lu dari Belanda kayak dari Zimbabwe kayak dari apa, I don't care. Selama lu punya paspor Indonesia, lu pemain bagus, lu harus main di timnas. Punya hak lah ya. Punya hak. Itu menarik tuh. Tadi disinggung soal paspor. Di mana ada beberapa pemain Indonesia yang di Liga Belanda lagi bermasalah Lagi soal kasus besar. izin. Itu sebenarnya gimana sih Coach kronologinya itu? Oke. Sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi pada saat mereka disumpah, oke, mungkin menurut keyakinan gue di benak mereka merasa bisa mempertahankan paspor Belanda.
Oh gitu. Oke? Tapi harusnya PSSI ngasih tahu kan harusnya. Harusnya mungkin PSSI sudah kasih tahu. Oke. Tapi yang mereka mungkin tidak tahu adalah pada saat lu terima paspor luar, mau itu Suriname, mau itu Cape Verde, mau itu Indonesia, secara otomatis paspor lu nggak berlaku. Paspor Belandanya. Paspor Belandanya gone. Dengan catatan ada 2 negara yang boleh itu Turki dan Maroko. Mereka Belanda bukan di nggak ya? situ. Belanda nggak Enggak, dua enggak paspor, dualisme. nggak boleh ya? Sama ada pengecualian kayak kalau lu di negara paspor baru lu di bawah 18 tahun, 5 tahun tinggal di sini, bisa punya 2 paspor. Tapi Indonesia kan nggak memperbolehkan juga. Iya. Ya kan? Jadi harusnya pemain ini tahu. Cuman di sisi lain KNVB katro juga nih. Nggak profesional juga. Kok nggak pernah ngecek masalah paspor, masalah izin tinggal. Pemerintah Belanda Arbeitsinspeksi yang ngurusin orang pekerja-pekerja itu nggak ngecek juga. Kejadian ini kan baru aja pada saat Go Ahead Eagles mengalahkan NAC Breda dengan 6-0. Karena ada Keluar-keluar. protes. Iya. Sekarang Heracles juga keluar-keluar karena ini rank 17 sama rank 18 calon degradasi. Makanya mereka keluar-keluar. Tapi yang kena juga Cape Verde, juga Suriname. Kenapa orang gue kan baca komen-komen ini. Oh jadi Miliano sama Hilker sama enggak. Mereka ini nggak latihan karena cedera. Ya kebetulan. Tapi kasusnya sama. Justin nggak boleh latihan, Nathan nggak boleh latihan, tim Kaipen nggak boleh latihan, terus siapa lagi tuh? Miliano sama Hilker sama Dean James nggak boleh semua. Karena Hilker sama Miliano cedera, jadi mereka emang nggak latihan, makanya nggak diganggu gugat. Nah pada saat mereka pulih, mereka harus punya izin. Martin Pas pada saat diambil, Ajax tahu ini pemain luar. Makanya di-apply izin tinggal dan izin kerja. Di mana Ajax juga mampu untuk bayar 600.000 euro per tahun. Itu 600 Regulasi. 600 regulasi untuk non-EU. Jadi artinya, kalau lu nggak bagus-bagus amat, Nggak bakal klub nggak mau bayar lu 600.000. Iya. Mahal ya. Mahal. Kalau di rupiah berarti sebulan 12M, sebulan 1M lah kira-kira. 1 miliar. Iya, kira-kira. Wow. Nah, sebenarnya hal kayak gini itu terjadi di Eropa. Tujuan EU kan memproteksi pasar mereka. Iya, Ya kan? Jadi kalau lebih bagus, entah itu lu pemain bola, entah lu dokter, entah lu suster, kalau lu lebih bagus daripada orang Belanda, mereka dengan senang hati terima lu. Tapi lu harus lebih bagus. Nah, kalau kita bicara sepak bola, kan nggak lebih bagus pemain-pemain. Ya fair aja. Makanya sekarang gue tahu, oh ternyata mereka ini pindah ke Indonesia ya, karena kemungkinan besar klubnya nggak mau bayar mereka 600.000. Oh yang seperti Tom Hai dan kawan-kawan itu Kalau ya? Tom Hai gue masih paham. Kalau Tom Hai pasti bisa dibayar segitu. Umurnya juga 30. Kalau Tom Hai memang benar mau kesini karena umurnya udah 30 ke atas. Tapi kalau yang Ravensel, Strike kan muda banget. Masih muda. Sayang ya. Kan nggak make sense dia mereka main di sini. Sama Reinders ya? Sama Reinders. Kan nggak make sense mereka main di sini. Ya ternyata ini alasannya. Jadi klubnya memang nggak mau kasih kontrak karena mereka mungkin tahu, cuman nggak keluar-keluar. Ini efeknya ada nggak buat timnas sendiri? Ada. Apa yang terjadi kalau mereka nggak main? Iya. Jadi menurun ya? Menurut. Musim ini nggak punya klub, Aduh. nggak punya klub. Otomatis ya mereka. Otomatis. Karena nggak punya izin. Karena nggak punya izin kerja. Ini bakal jadi masalah nih buat timnas. Ujung-ujungnya pindah ke Asia atau kemana? Bisa ke Jepang, bisa Korea, bisa ke... Atau bahkan ke Indonesia juga bahkan. Bisa juga ke Indonesia. Tergantung siapa yang mau ambil kan. Tapi nggak di EU. Ini kan Eropa. Berarti coach lebih menyalahkan ke KNVB-nya ya? Sekarang mereka, ya KNVB juga. Tapi sekarang mereka cari solusi. Jadi mereka, para lawyer, pengacara dan lain-lain, itu lagi rembukan cari gimana. Apakah KNVB bisa memberikan pengecualian dan juga pemerintah Belanda memberi pengecualian. Jadi KNVB kan ngatur sepak bola. Mereka membuat aturan baru yang dilemparkan ke pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda nanti lihat di-proof atau tidak. Salah satu adalah pemain yang lahir di Belanda, yang besar di Belanda, disamakan haknya sama orang Belanda. Walaupun dia punya paspor beda. Oh. Berarti aman kalau itu Kalau itu disetujui. aman. Kalau disetujui. Iya. Masalah disetujuin nggak tuh masalahnya? Ini dalam proses. Masih proses ya? Masih proses. Berarti Jadi, selama to be continue. to be continue. Berarti selama proses ini
pemain-pemain kita nggak bisa Nggak main. boleh main. Latihan juga nggak bisa. Nggak boleh latihan. Karena lu dapat denda. Jadi tugas Arbeit Inspeksi ini untuk mengecek lu punya izin kerja atau enggak. Bukan di sepak bola. Contoh, mereka juga sering ke restoran-restoran, dicek random ya. Datang cek izin lu mana. Nggak ada kerjaan ilegal, lu ditangkap, dipulangin. Nah, itu dia. Mereka punya risiko dipulangin nggak tuh? Dipulangin. Nah, ini nggak tahu karena nggak tahu paspornya seperti apa. Bisa banget Ya, artinya kan dipulangin. mereka sebetulnya punya rumah di sana. Kalau dipulangin ke Indonesia kan bingung. Jadi nggak ya. punya rumah di Malah sini. nggak Iya, punya rumah. iya. Tapi ini yang mereka sekarang bingung karena mereka nggak menyangka bahwa paspor Belanda mereka secara otomatis gugur. Berarti sosialisasi ke mereka juga nggak ada ya kemungkinan ya. Ini kita nggak tahu. Oke. Ini kita nggak tahu. Ini nih yang miss nih. Ini yang miss. Sosialisasinya seperti apa ini yang kita miss. Apakah harus dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Belanda atau mereka sendiri nggak kasih tahu atau agennya nggak tahu gue apa yang terjadi. Tapi ini jadi masalah dan gue agak kaget juga. Kok lu nggak tahu kalau lu Iya. otomatis lu nggak beli double paspor. Sebenarnya nggak usah dari yang ributnya kan pihak Belanda. Indonesia kan ada ayam santai aja. Tapi harusnya lu tahu oleh pemerintah di Indonesia harusnya dikasih tahu kalau lu ambil paspor Indonesia, lu secara tidak langsung Iya. Keluar dari. Iya. kita cuma mengakui satu paspor, Iya. yang lain gugur. Iya. Harusnya mereka tahu itu. Soalnya secara logika, misalnya ada pemain yang pengen jadi WNI, harusnya mereka tahu dong syarat do and don'ts-nya menjadi WNI kan, harusnya kan. Iya, harusnya. Nah, ya, ini. Nah, itu bakal berefek ke pemain-pemain yang di luar Belanda nggak? Jazz, Joy. Emil. Enggak, karena mereka kualitasnya di atas 600.000. Oh, aman ya. Aman. Kevin Verdong Jadi juga. Verdong, Itses, Dix, Joy Pelupesi. kalau Pelupesi masih 50-50 karena main di divisi 2 juga. Emang mereka tuh diakui, misalnya di Italia kan juga, kalau seandainya Emil dicatat sebagai orang Indonesia, berarti kan dia tercatat sebagai pemain non-Uni Eropa. Iya, non-EU. Dan itu kan ada kuotanya tuh, Coach. Ada kuotanya juga, betul. Kalau nggak salah 2 ya per Empat kalau dua nggak salah. atau 4 Iya, gitu iya. per klub. Oke. Ada kuotanya betul. Ibaratnya Tapi kalau lu udah 5 tahun di situ, lu dianggap home ground. iya kalau Italia ya. Enggak, di Belanda juga gitu. Jadi kalau lu pemain luar masuk ke Itali bahkan di usia 23 lah. Sampai umur 28 udah 5 tahun tinggal di situ dianggap pemain Itali. Belanda juga gitu. Belanda juga gitu. Lah berarti kalau Berarti Iya, itu. Audero Iya. dianggap ya, orang Orang Italia. Itali. Orang Itali. Lah di Belanda kalau seandainya aturan seperti itu harusnya Dan James dan kawan-kawan dianggap Belanda dong. Kan mereka sudah lama kan di Udah Belanda. lama kan mereka. harusnya juga begitu karena ini gue tahu ada beberapa pemain kayak dulu waktu itu kasusnya Romario kalau Berhasil, nggak ya. salah dianggap karena udah lama di Belanda disamakan. Tapi yang jadi masalah itu lebih ke gajinya kalau nggak salah. Oh, oke. Gaji mereka nggak sanggup untuk bayar 600. They are not good enough untuk dibayar 600.000. Walaupun sudah disamakan sebagai orang setempat, Iya, tapi gaji mesti ikut Non regulasi. EU ikut regulasi. Karena dulu kan nggak ada EU. EU ini kan baru berapa puluh tahun. Iya. Baru-baru ya. Iya. Ya, ya. Jadi aturan juga berubah terus. Mungkin itu yang bikin mereka puyeng juga. Tapi yang gue takutin kan adalah imbasnya ke timnas kita. Kalau mereka nggak bisa main di Belanda lagi. Kalau seandainya KNVB nggak keluarkan solusi. Nah, sebenarnya juga ini kan kita berpacu dengan waktu kan. Oh, iya. Kalau misalnya ini lama banget sampai berbulan-bulan, berarti pemain-pemain kita berbulan-bulan nggak bisa latihan Nggak dong bisa berarti. latihan. Bisa latihan. Ya, ini jadi masalah besar loh ini. Jadi masalah besar, betul. Betul. Oke, ini Ini agak nggak jelimet juga ya. Iya, agak ngejelimet dan ya efeknya unfortunately ke kita juga. Itu yang kita takutin kan. apa jangan-jangan coach ini juga yang menjadi penghalang kenapa pemain-pemain kita yang sebenarnya punya potensi main di Eropa seperti Rizky Ridho, Donitri juga dibilang sama Kevin Verdong punya potensi main di Eropa. Jadi susah ke Eropa. Betul. Betul. Oh, oke. Masalah gaji. Apakah Donitri Rizky Ridho good enough untuk dibayar 600.000 euro? Itu yang jadi pertanyaan ya. Itu dia pertanyaan. Di sisi lain bisa jadi juga Donitri dan Rizky Ridho mikir 2 kali untuk main di Eropa. Karena gaji dia di sini lebih gede daripada dia main di Eropa. Ya benar ya coach? Ya enggak juga lah. Enggak dong. Masa mereka bergaji 12 M setahun?
Bukan, maksudnya di Di Indonesia. Indonesia, Coach. Di Indonesia itu ada yang bilang gaji mereka ini, gaji pemain-pemain timnas ini akan lebih besar kalau seandainya mereka bermain di Liga Indonesia. Liga luar. Oh, Liga Kayak luar. Misalnya Asnawi misalnya. Ya. Asnawi kalau seandainya dia main di PSM, gajinya pasti lebih besar ketimbang saat dia main Ya. di Port City. Ya, cuman kalau lu main di Belanda sebagai non-EU kan lu pasti dibayar 600.000. Minimal ya. Ya minimal. Jadi pasti lebih gede daripada lu main di sini dong. Wong di sini gue denger Yakob katanya 4M. Iya. Setahun ya. Ya, itu Iya. udah gede banget kan? Ya kan? Iya, Kalau di sana kan minimal 12M. 3 untuk kali pemain lipat, Indonesia. Jadi ya. lebih gede dong. Ya, kalau Belanda ya. 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 Jadi kalau Belanda, dan pertanyaan adalah good enough atau tidak ya, berarti ya. Iya, good enough atau enggak? Kalau Italia sih not good enough buat ke Piala Dunia, yang gue tahu itu, yang gue tahu. Itu dia. Kenapa sih coach Itali 3 kali loh, 4 kali juara dunia dan juga punya liga salah satu yang terbaik juga di Eropa kan? Lu kalau bicara 4 kali juara dunia itu kan, gue rasa kalau lu juaranya tahun 30, 40, 50, 60 udah nggak dihitung lagi lah. Nggak- Gue juga juara dunia. Iya, Dua kali. Tahun 30. Emang tahun 30 berapa negara yang ikut? Ya kan? Ya, sedikit. Paling 10, 11, kan dikit banget lah. Tapi kalau lu lihat 3 kali nggak lolos Piala Dunia, itu bukan kebetulan. Something ya. Ada There's kesalahan something yang wrong, ya? sistematis kan. Dan gue dengar beberapa komentar dari luar juga, dan gue punya pendapat juga. Sebenarnya mereka untuk gue itu dapat warning. Di Champions League itu Inter itu dengan permainan 3 backnya kalah lawan Bodo Glimt loh. Iya betul. Atalanta sebagai perwakilan terakhir dibantai dengan 10 gol sama Main Munchen. 3 back juga ya. 3 back. Atalanta gue nggak tahu. Waktu di zaman Gasperini sih 4 back, cuman sekarang gue nggak tahu. Sesekali 3 back. Sesekali ya. Nah, 80% dari pemain Itali itu di timnas Itali itu main di Liga Serie A, ya kan? Yang nggak main kan cuman Donnarumma. Tonali, Donnarumma, Calafiori, Sama Chiesa yang Chiesa cedera. ya kan? Sisanya kan Serie A semua. Serie A kan mayoritas 3 back. Kita lihat tim mana yang main 3 back? Argentina, Brasil. Argentina juara dunia, Brasil main 4 back. Juara Eropa, Spanyol 4 back. Perancis 4 back. juaranya 4 back. Inggris 4 back, Jerman 4 back, Belanda 4 back. Kenapa Italia 3 back? Kan gayanya lu ketinggalan zaman. Oke. Ini menurut gue ya, dan mungkin ada orang Italia yang marah sama gue, temen gue yang Italia banyak. Kan gue dulu main bola sama tim Italia di sini. Temen gue dan mungkin mereka akan WhatsApp gue. Untuk gue ini arogansi orang Italia. Sombong ya. Sombong. Italia itu terkenal dengan makanannya, keliling dunia semua kenal. Iya. Desain. Iya. Siapa nggak kenal Giorgio Armani atau apa ya kan? Mobil. Ferrari ya. Dulu sepak bola. Jadi mereka itu sangat bangga dengan negaranya, dengan budayanya sendiri. But they forget, sepak bola itu tiap 5 tahun berubah. Oke. Siapa yang main Catenaccio sekarang? Udah nggak ada. Nggak tuh. ada. Udah nggak ada. Itali pun nggak. Iya, Tapi Italia. yang gue pertanyakan adalah, kedua, pelatihnya itu kayak pelatih arisan. Digilir kan? Iya. Itu lagi, itu lagi. Ya Pioli, Spalletti, Iya, Spalletti. Conte. Alergi, itu lagi, iya kan? Terus pertanyaan gue, kenapa lu ambil pemain afkiran dari Liga Inggris, dari La Liga, sementara lu nggak kasih kesempatan kepada pemain muda Italia yang hebat siapa sih? Ya. Ya Pio Esposito kan sekarang kan. Apakah Esposito? Gue nonton Esposito berkali-kali di Inter, ya so-so aja. Pengaruh nggak coach dari kalau kita lihat kan di Serie A nih, terutama di posisi striker, itu tim-tim raksasa Serie A, Milan, Inter Milan, bahkan Lazio sekarang Juventus, itu nggak ada orang Italia. Roma aja ambil Malen. Nah, itu pengaruh nggak dari situ? Ngaruh dari situ. Sama kayak kita lah. Ya. Gue itu selalu kritik kita ambil 11 pemain luar. Yang di Liga Di Indonesia. Liga Super League sekarang. Porosnya bule semua. Ya. Bahkan sampai kiper ya. Iya. Kiper. Itu porosnya. Gimana lu dapet Bambang Pamungkas baru, Boas Salosa baru, Kurniawan baru, atau Firman Utina baru, Bima Sakti yang baru. Nggak dapat karena porosnya luar semua. Dan kita kan liga berkembang. Nah kalau di sana mungkin masih selevel. Tapi kan harusnya tempatnya pemain kayak
si Mkhitaryan atau Modric. siapa yang tua, Modric yang udah 40 tahun, itu kan harusnya diisi sama pemain Itali. Nah, Kalau nggak gimana mau berkembang? Ya, dan sebenarnya yang jadi masalah adalah mungkin orang nggak sadar Matteo Retegui ya. Itu kan sebenarnya juga naturalisasi kan sebenarnya kan Iya. Retegui, bukan Iya, asli iya, Itali. iya, iya. jadi sebetulnya kegagalan Italia ini bisa jadi pelajaran buat Indonesia nih coach. Karena Italia dengan banyaknya pemain-pemain asing di Serie A, mereka 3 kali nggak lolos Piala Dunia. Oke. Nah, regulasi Super League kan sekarang udah 7 tuh Iya. yang boleh Yang boleh main. Iya, Tapi 7. yang boleh dibeli 11 kan? 11. Iya. Ya. Iya, artinya ini kan meminimalisasi pemain-pemain lokal untuk berkembang. Betul. Nah, Betul. Itu selalu gue kritik. Gue nggak ngikutin Liga 1, dan orang tahu. Tapi gue dapat info lah. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena pemain bule itu mereka tuh lebih bagus daripada kita. Ya. But they're not good enough juga untuk bisa mengangkat liga kita ke level Jepang, Korea, whatever lah. Kita berapa tahun lalu, 2 tahun, setahun yang lalu masih di bawah Kamboja kok liga Iya, kita. secara koefisien kita Ya, kalah. kan gila itu. Tapi kan yang jadi ini kan sebenarnya kenapa dibikin aturan itu, Bung Ais, itu adalah supaya mengatrol kualitas liga. Betul. Seperti Persib musim ini kan akhirnya bisa Iya. melaju cukup Iya. jauh kan. di Oke. di Asia. Iya, di Asianya Iya, itu. Iya, betul. Tapi ya, lu harus kasih kesempatan ke pemain muda juga. Tuh. Bagaimana dengan aturan yang 45 menit yang untuk pemain U23 itu? Itu kan juga salah satu Nggak cara. cukup lah 45 menit. Gue bilang nggak cukup juga. Nggak cukup juga ya. Ya. Intinya, kalau gue ngelihatnya mungkin mereka terkatrol, tapi terkatrolnya apakah worth it gitu atau enggak? Kan terkatrolnya sedikit, nggak meroket. Iya. Sementara pengorbanannya itu banyak karena lu tinggalkan, lu tidak beri kesempatan ke banyak pemain-pemain muda. Dan kedua, pelatihnya juga semua satu doang, Yang di Indonesia sekarang ya. ya. Yang asing semua. Iya, Asing semua. Asing semua. Malut Malut sama doang. Semen Padang, Imran di Semen Iya, Padang. Iya, Imran. Padang. Akhirnya Dua-dua. Imran. Ya, dua doang. Sisanya luar semua. Kan insane. Kayak begini, liga kayak begini. Tapi itu berarti tolak belakang sama Italia nggak sih? Kan Italia juga kata-kata pelatihnya lokal bahkan Iya. ya, bertolak belakang. Ya, tolak bilang enggak. Kalau kita lihatnya apa dulu? Kalau lihat dari mungkin pelatih luar bisa memberi ilmu kepada pelatih-pelatih itu mungkin. Tapi kalau kita lihat berkembangnya pemain muda itu kan sama kayak Italia, di kita nggak ada kesempatan juga. Iya, kayak ngejelimet ini. Kalau menurut Coach Justin nih, kan 11 nih kebanyakan nih. Harusnya berapa harusnya kalau menurut Coach Justin? Gue 3. 3 kayak zaman Ya. dulu dong coach. Ya. Paling banyak tuh Karena 3. liga kita tuh lagi berkembang, Iya, iya. bukan liga yang udah established. Kalau kayak liga Jepang, liga Korea yang udah established, bule-bulenya mah kalah sama pemain Jepangnya sendiri. Ini beda. Liga more than enough. Ya nanti kita akan di bawah liga Kamboja ya, dengan 5 luar juga kita juga di bawah liga Kamboja kok. Iya, iya. Tapi at least lu beri kesempatan sekarang. Iya kan? Jadi peluang untuk dapatkan pemain-pemain itu lebih besar. Kalau gue jadi ketua PSSI, gue terapkan 3 pemain. Pasti gue nggak dipilih sama klub. Karena kan katanya juga coach kena salah satu alasan kita banyak pemain asing. Gaji kegedean Ya, pemain lokal. Betul. Itu bohong. Itu kan supply and demand. Contoh pemain A, Nah. pemain timnas, pemain muda, minta 45M. Klub ABC nggak mau gue bayar, terus dia mau kemana? Dia bakal turun harganya. kan? Turunin harga lah. Iya. Itu bohong, itu alasan itu. Pasti turunin harga lah. Kan dia bagus, kita pengen dia. Ya udah, rebutan kan. Tapi kalau lu sepakat antar klub kita nggak mau kasih lebih dari 3M contoh atau 2M, suruh dia aja milih itu kemana, kan bisa. Antar klub ini kan mereka kontak, punya network. Tuh. Bukan masalah Alasan gaji. itu mah, itu alasan itu. Ini kan selama ini yang selalu dilontarkan kan Iya. pemain lokal terutama yang berlabel timnas tuh lebih mahal dari pemain asing katanya. Oke. Itu lu memang mengerikan sih itu. Iya. Oke, kalau gue jadi ketua PSSI, gue berikan salary cap, mau apa lo? Nah. Dan di Indonesia nggak ada salary Nggak cap. ada salary cap ya. Gue akan terapkan salary cap, mau apa lo? Ya kan? Iya. Kan tujuannya untuk ke depan lebih bagus, bukan untuk
1, 2, 3 pemain. Ya ini minimal Coach Justin dibenci sama agen-agen pemain nih minimal. Gue kenal banyak agen pemain kok, teman-teman gue juga. Dan memang permainannya gitu ya. Jadinya mahal harganya ya itu. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Piala Dunia juga, ini kan Piala Dunia masih agak-agak rancu nih. Salah satu negara terancam nggak main. Timnas Iran tuh, Coach. Ya, Iran ini kan bukan dilarang sama FIFA atau Amerika. Trump udah bilang, kalian bebas datang kok. FIFA bilang iya. Cuman menterinya kan. Menterinya bilang, ya kalau kita kayak begini susah kita main. Minimal menteri olahraga memberikan indikasi lah. Ketua PSSI-nya Iran kan pasti dengerin menterinya seperti apa. Tapi gue nggak tahu. Katanya Infantino bilang ya. Ya terakhir Infantino bilang bahwa Iran dipastikan akan tetap main. Iya. Kan Jamin, belakangan Iran sempat minta supaya ini PSSI-nya Iran minta bahwa mereka akan tetap main tapi tidak di Amerika. iya. Maunya di Meksiko. Iya. Presiden Meksiko juga udah buka tangan tuh. Boleh main ini tapi tergantung FIFA. Iya. Tapi kayaknya FIFA kan masih ngelarang tuh, Coach. Ya, Tetap nggak mau ngubah. nggak mau rubah. Nggak mau Iya. ngubah. Karena kan memang dalam tempo yang 2 bulan ini diubah berantakan semua Iya. tuh. Dan itu nggak akan dirubah juga. Jadi intinya lagi kalau gue bilang kita nggak bisa prediksi karena dari hari ini kita taping sampai sebulan ke depan anything can happen. Semua bisa terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Trump, apa yang dilakukan gitu. Bisa aja mereka begitu sakit hati sampai mereka bilang kita nggak mau ikut. Waduh, itu jadi masalah besar tuh. Sebenarnya nggak masalah besar, tinggal diambil aja. Iya, ganti. Oh, Ya ganti di bawah itu kan Irak, ya di bawah Irak ya WA lah kayak Irak udah gitu-gitu. lolos. Irak lolos Ya, ya? Irak lolos kan WA lah atau Oman atau apalah. Atau jangan-jangan Indonesia? Oh, nggak mungkin. Indonesia nggak mungkin. Itu Dan mah di, terlalu di Piala Eropa kan juga pernah kayak gitu kan. Yugoslavia tiba-tiba seminggu sebelumnya Ya. diganti Denmark. diganti dan juara pula. Dan juara pula. Negara yang sebetulnya tidak lolos sebenarnya. Gitu. Jadi it's not an issue. Cuman kita kalau gue bilang Infantino terlalu pede bilang Iran pasti ikut. Gue bilang nggak pernah tahu. Karena ini presiden satunya ini kan nggak bisa dipegang ngomongnya. Siapa tuh, Coach? Ya itulah. Nggak, I mean dari hari berubah terus. Terus dia bilang ini kita serang, kita yang terbaik, kita terbaik tapi butuh bantuan EU, NAVO, NATO nggak mau bantu di ini itu udahlah capek lah. Terakhir bilang bakal segera Iya. pergi dari Iran. Terus Iya, gitu. bahkan dia bilang 2-3 minggu lagi selesai katanya. Ya, katanya, makanya nggak bisa dipegang. Makanya daripada kita berandai, kita tunggu aja. Kita tunggu lihat seperti apa, apakah Iran benar datang atau tidak. Tapi yang pasti Coach Justin datang ke Piala Dunia nanti ya, Gue nonton final. final nanti. Nah, kalau seandainya Iran tiba-tiba akhirnya mundur lah, diganti. Ya. Nah, ini berarti kan Piala Dunia agak-agak sedikit tercoreng tuh, Coach. Apalagi Italia nggak lolos lagi. Gue sih nggak ngelihat tercorengnya. Kenapa? Karena Iran bukan negara besar. Kapan Iran lolos perempat final? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan? Jadi nggak begitu ngaruh. Apalagi sekarang begitu banyak negara nggak jelas. Cape Verde. Ya. Emang lu mau nonton Uzbek lawan New Zealand atau apa? Kayak kan nggak akan. Iya. Atau apa? Ya, Haiti. Iya. Haiti lawan siapa? Yang Curaçao. Iya, Curaçao. Curaçao kan lucu gitu. Artinya dengan ekspansi 48 negara peserta ini bikin Piala Dunia justru kurang gerak. Hype-nya turun Kualitas menurutnya. Dan berasa juga nih tinggal 2 bulan lagi ya. Tapi entah kenapa hype-nya agak Iya. nggak ini ya. Terlalu banyak negara. Udah nggak eksklusif lagi. Udah nggak, harusnya elit kan yang main. Cuman ini kan masalah lagi-lagi bisnis kan. Ujungnya duit lah. Tapi kan kalau kata FIFA kan ini memberikan Alah, kesempatan ke semua negara buat tampil di Piala Dunia. Gue udah ngikutin FIFA puluhan tahun, gue kritik juga, nggak ngaruh lah. Kan gara-gara ini juga Indonesia jadi punya peluang kan jadinya. Iya, lu memberikan peluang kepada negara-negara yang nggak itu. Kenapa? Biar negara-negara itu akan vote lu. Kan one man one vote. Oke. Udahlah, permainan politik itu udahlah kayak kita nggak tahu aja tujuan mereka apa. Oke, kira-kira dari 48 tim inilah. Anggap Iran masuk lah. Tetap main. Persaingan menurut Coach gimana, Coach? Di Ujung-ujungnya Eropa lagi. Eropa lagi. Paling siap negara mana sih, Coach? Yang Coach jagokan. Prancis ya.
Prancis ya, materi pemainnya. Perancis Paling Spanyol. siap. Perancis Spanyol. Brazil nggak? Kan ada Ancelotti, Coach. Justru karena ada Ancelotti itu. Lu pernah bilang Brazil. Ancelotti miskin taktik ya? Iya. Coach? Lu lihat aja kemarin lawan 10 orang ini masih kalah. Iya, tapi kan Prancis. trofi Liga Champions terbanyak dia kan. Trofi Liga Champions kan nggak ada korelasinya dengan miskin taktik. Gue kan nggak pernah bahas itu. Miskin taktik kan beda sama itu. Lu bisa kaya taktik nggak menang apa-apa. Karena mungkin kualitas pemain lu nggak bagus. Oke. Gitu. Lu lihat aja waktu dia menang Liga Champions pemainnya kayak apa. Iya, bagus-bagus sih. Iya. Bagus-bagus. Gitu. Berarti Prancis sama Spanyol aja ya? Untuk gue itu 2 calon yang layak masuk final. Argentina. Kalau mereka nggak tahu. Wih, Argentina juara bertahan ada Messi. Messi umur berapa, my friend? Udah beda, bukan Messi yang kita kenal. Dan belum tentu main juga dia, masih tanda tanya tuh. Apa? Sebenarnya kalau kita Messi 4 tahun lalu itu kan ibarat sedikit dikasih. Iya. Dibantu ya? Iyalah. Iya. Jelas karena ya emang dia kemungkinan yang dianggap kan itu event terakhir dia kan. Apalagi sekarang, please ya. Bagaimana dengan Portugal, dengan Cristiano Ronaldo-nya? Kan last dance kan katanya. Ya Ronaldo justru Portugal lebih bagus kalau nggak ada Ronaldo. Serius, Portugal tuh lebih bagus kalau nggak ada Ronaldo. Lu berapa kali Striker, nonton? coach. Ya. Ya Gonzalo Ramos paling kan? Nggak punya striker, tapi sisanya bagus semua. Iya, iya, iya. Iya, ada Dari dulu Vitinha. kan memang penyakitnya Portugal kan dari dulu ini kan memang nggak pernah punya striker kan. Sampai dulu sih Luis Felipe Scolari itu bilang Iya. kalau seandainya Portugal diberi satu saja Ronaldo botak saat itu mereka akan juara dunia karena ada Figo, ada Iya, ada semua. Ya, Deco, sekarang kan juga tapi bagus. striker nggak punya. Vitinho lah, siapalah. Bruno Bruno Fernandes. Ya. Terus Ada banyak bagus lah. João Neves juga Iya, kan, iya, João João Neves. Neves. Jadi engine-nya di Iya, lini tengah. Dulu strikernya Nuno Gomes dulu strikernya. Nuno Gomez, Pauleta. Pedro Pauleta dulu kan strikernya. Itu yang ya striker apaan? Enggak, Portugal untuk gue itu tetap bagus tapi underdog sama kayak Argentina. Sama kayak Jerman. Kalau ini slogan football is coming home Inggris gimana coach? Aduh, ampun lah Inggris. Paling overrated itu Inggris. Paling overrated. Nggak jelek juga, mungkin bisa masuk dalam Semifinal bisa lah coach. underdog itu. Underdog. Semifinal nggak berat kayaknya. Berat ya. Kalau Belanda coach? Belanda juga jelek. Berarti kalau dari 4 tim yang bakal lolos semifinal kira-kira menurut lu siapa coach? Prancis, Spanyol pasti. Prancis, Spanyol, Portugal, Portugal, mungkin ya Argentina. Argentina. Belanda malah enggak. Tanpa Belanda berarti. Berarti inget tuh kalau Belanda mau taruhan itu jelek. tuh. Nggak boleh taruhan. Nggak boleh taruhan ya? Belanda jelek. Van Dijk Tim dulu ini kan, jelek benar-benar. Nggak punya striker juga kan? Strikernya si Depay Iya. sama Brobbey sama Malen. Tinggal malam. Tapi Belanda bisa aja masuk 4 besar kalau lawan-lawannya nggak terlalu bagus. Kan tergantung drawing gini Iya, ya. iya. Kalau drawingnya lagi beruntung, kalau Spanyol sama Prancis ketemu di perempat final gimana lu? Ya selesai juga sih. Iya kan? juga. Susah. Tapi yang sekarang di atas kertas yang kuat ya itu. Kalau Jepang coach, dia kan habis ngalahin Inggris kan, Iya. Jepang kan bagaimana? Jepang tuh dalam beberapa tahun tuh gila menurut gua coach. Iya. Tahun Lawan tim besar lah. Lawan tim besar ya. 2022 itu mereka ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Iya betul. Uji coba menuju Piala Dunia ini mereka ngalahin Brazil. Berhasil ya. Terus kemarin ngalahin Inggris ya. Iya. Sekarang gue tanya, pada saat mereka ngalahin Jerman sama Spanyol, sejauh mana mereka? Lolos grup lewat. Kan kalah penalti coach, tapi Tapi lewat kan. Kroasia, Ini ya. kan masalah mental. mental. Iyalah. Kan lewat juga intinya. Dan kalau lu bilang ini kan penalti, oke kita lihat Piala Dunia sebelumnya. Sama. Ya sama Belgia ya. Iya, Piala Dunia sebelumnya sama juga. Masa lu kebetulan terus? Enggak, ini masalah mental. Jepang nggak kemana-mana. Sama striker sih, Jepang nggak ada striker Jepang. Iya, iya. Jepang ini mainnya oke, stylish. Kemarin itu harusnya Inggris menang, kurang beruntung. Dan kemarin yang main tuh lapis duanya Inggris ya. Iya. Ada Rashford tapi. Iya, kena tiang lah juga tuh si Anderson shooting nggak salah. Elliot Anderson Iya. ya. Beberapa kali benar-benar parkir tank itu Jepang. Digempur habis-habisan. Kalau orang cuma lihat skor ya untuk gua agak lucu aja. Oh, oke. Coach ini juga nih salah satu fans Arsenal. Arsenal betul. Dimana Arsenal
berkesempatan meraih treble winner. Ini kita udah masuk ke bagian akhir nih. Treble winner Arsenal bersama Mikel Arteta. Ah. Coach bakal merubah pandangan Mikel Arteta nggak? Lu kalau udah 7 tahun kasih 1,2 miliar euro ya, bukan rupiah, euro. Gini-gini aja zero nothing. Ini bukan masalah trofi atau apa, tapi harusnya lu di tahun ketiga, keempat kan menghasilkan sesuatu ya. Ini kan nothing juga. Tapi kan konsisten, Coach. Dalam 3 tahun terakhir, Konsisten runner up. Makanya dia nggak dipecat-pecat karena konsisten. Konsisten menghasilkan duit. Iya. Konsisten runner up, makanya nggak dipecat-pecat. Tapi apakah ya enggak lah ya, come on. Premier juga nggak mungkin. Slot yang nggak dapat apa-apa pun bisa jadi juara loh. Iya, tapi kan slot musim ini buang banyak duit, Iya, nggak dapat betul. apa-apa Tapi juga kan. at least dia dapat something kan. Ya. Ya udah pernah Baru juara musim lah ya. pertama tuh ya. Iya, musim pertama loh. Ini 7 tahun runner up terus loh. Piala FA dapat, Piala FA. Waktu tahun pertama. Iya, Habis betul. itu kan enggak. Nothing, benar-benar zero. Masalahnya Arteta tuh di mana sih, Coach sebenarnya? Iya. Secara taktikal kan bukannya Coach memuji kan? Ya, sepak bola itu kan bukan hanya taktikal. Selera lu untuk pasang pemain, masukin subs, beli pemain, kan banyak yang katro itu yang dia beli. Pemain kayak tusuk gigi tuh masa lu nggak bisa lihat kalau ini pemain katro. Gigi ya. Fabio Vieira maksudnya. Nketiah masa lu nggak bisa lihat, nggak bisa pertahankan kalau ini pemain katro. Berapa lama Nketiah dipertahankan itu? Kan udah gila ini. Lokonga, Tavares, apalah pemain-pemain nggak jelas semua itu. Ben White, Ramsdale dia beli setahun dijual lagi. Masa lu nggak bisa ngelihat gitu loh? Tapi dengan materi yang sekarang kan udah oke Coach sekarang. Dalam lah, materinya dalam. Iya sekarang. dalam, tapi lu nggak punya pemain yang ngangkat. Siapa leader? Siapa yang punya nilai tambah gue tanya sekarang? Bukayo Saka udah nurun ya. Please deh. Bukan levelnya baik aja. Gyökeres, lu mau ngandelin Gyökeres. Nggak salah. Havertz ya so-so aja. Semua itu so-so bagus. Nggak ada yang benar-benar top yang nilai tambah yang bisa ngangkat tim pada saat mereka stuck atau apa. Nggak ada. Nggak ada benar-benar skill individu. Apa mungkin gara-gara ini Coach? Kan ada yang bilang, kenapa Arteta nggak beli pemain bintang? Karena supaya pemain-pemainnya dengerin dia. That's why makanya Aubameyang, Lacazette, Ozil kan dibuang kan sama dia kan. Apa gara-gara itu? Jadi dia pengen megang ruang gantinya ini. Iya. Kan itu Betul. juga sesuatu yang positif Enggak. juga. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa lu tidak sanggup memegang pemain bintang. Di mana pemain pelatih kayak Pep sama Klopp sanggup. Kalau Ancelotti sangat sanggup, Mourinho sangat sanggup, tapi kan taktiknya jelek. Kalau Pep sama Klopp sanggup pegang pemain, taktiknya bagus. Arteta menang di taktik, tapi nggak bisa pegang pemain. Makanya dibuang semua. Nah, sekarang kan di Premier League masih di puncak ya. 9 poin. 9 poin. Champions Sporting lawannya. lolos lah, lolos. Kemudian di FA masih ya. masih agak jauh lah. Sunderland kan? Sunderland ya, Sunderland. Kira-kira dari 3 ini menurut lu bakal dapat berapa, Coach? 1 udah bagus. Di UCL UCL dapatnya. Bukan di Premier League. masih ragu. Coach kan 9 9 poin loh, poin. Kurang 1 match kan City. Oke lah, Iya. anggaplah misalnya City menang, one Oke, game in hand, oke. 6 poin Main di kandang City. di Etihad. 3 poin. Anggap oke lah City menang ya. Oke. Masih 3 poin. 3 Oke. poin. Itu dari 8, 5 pertandingan. Sekali kalah aja, udah lewat. Ya poinnya sama ya. Iya. Dan City nggak main Champions League ya? Nggak main Champions League. Tapi kan jadwal Arsenal lebih bagus kan. Iya. Bagusnya apa? Ya nggak ketemu tim-tim Big Six lah setidaknya. Dan lawan Wolves saja seri. Bagusnya gimana? Ya, konsistensi. Ini kan ya. masalah mental. Kenapa gue nggak? Ini masalah mental. Di Champions League nggak ada mental. Lu underdog bukan favorit di Champions League. Ya. Di sini lu favorit. Tapi Mental Champions League kan akan masih ada berbicara. Real Madrid ya. Kemungkinan kalau dari Bagan semifinal Barcelona ya. Iya, Kemungkinan. Barcelona. Tapi Barcelona nggak konsisten juga kan. Madrid nggak konsisten juga. Iya. PSG nggak konsisten juga. Nggak ada yang konsisten. Bayern Bayern doang, tapi pernah dikalahin juga. Ya udah kalah sih Bayern di grup. Iya. Jadi artinya bisa. Peluang lebih besar karena mereka underdog. Kalau kalah pun oke, kita nggak pernah menang apa-apa kok di Champions League, iya kan? Iya, iya, Tapi kalau IPL kan beda. Pressure-nya ini masalah mental. Ini Gua nggak yakin pemain Arsenal ini mentalnya juara.
Tapi kan untuk menang Liga Champions juga butuh mental lah, Coach. Kita lihat bagaimana Real Madrid bertahun-tahun menguasai Liga Champions, itu pasti masalah Ya, mental. karena mereka udah biasa kan masuk. Kan? Iya, betul. Ya, tapi Arsenal kan underdog. I mean nggak ada pressure. Beban itu ya. Iya, nggak ada beban. Berarti ini Coach Justin ini tipe-tipe yang nggak mungkin ke London, tapi ke Budapest ya, Coach ya? Iya, gue rencana mau ke 12, tapi mendadak ditelepon dapat kontrak siaran final. Oh, final Liga Champions nanti? Iya, jadi final Liga Champions gue siaran sama Oh, minuman keras yang sponsornya mereka lah oh di YouTube ya? Di YouTube. di YouTube ya. Di YouTube. Ke nobar kita. Nobar. Ya, Berarti- jadi gue udah dikontrak di final. Berarti nggak jadi nih ke Budapest. Jadi nggak jadi. Tapi Nah mungkin gue bisa ke London lah. Oh, berarti kalau ke London pasti juara Liga Inggris berarti. Ya, kita lihat aja ntar lah. ya bisa jadi runner up. 4 tahun berturut-turut ya, Coach ya? Iya. Oke coach, ini kita sebelum closing ada jawab cepat coach. Iya, this or that lah. This or that. Dari Bung Ais dulu lah. Oke, Apa ganti-gantian nanti kita? boleh. Jawabnya yes or no atau apa? Enggak, ada dua saya pilih misalnya Oke. kacang atau permen. Nah, Oke. misalnya kayak Tapi gitu. udah pasti pertanyaannya nggak segampang itu. Iya. Oke, jawab cepat coach. Sepak bola atau futsal coach? Sepak bola. Sepak bola. Kenapa tuh coach? Karena ya apa ya? Enggak lah, gue dari kecil besarin dengan sepak bola. Walaupun gue dari kecil main futsal juga, tapi tetap ke sepak bola. Walaupun gue sangat cinta futsal, tapi kalau hati gue hati sepak bola. Karena dari kecil gue besar dari sepak bola. Oke. Jadi nggak melupakan roots-nya nih. Iya. Kalau disuruh milih nih, Coach, timnas Belanda atau timnas Indonesia? Indonesia lah. Itu no discussion. Udah discussion. Cepat jawabnya. Walaupun Belanda juga kalau Indonesia nggak ada Belanda ya. Iyalah pasti. Kalau Belanda lawan Indonesia, Coach, di Ya, pasti pertandingan. Indonesia. Pasti ya. Itu no discussion itu. Oke. Oke. John Hartman atau Giovanni van Bronckhorst? Hartman. Karena gue lihat banyak pelatih hebat nggak bisa jadi pemain. Banyak pemain hebat nggak bisa jadi pelatih hebat. Hartman ini siapa? Pemain apa ini? Van Bronckhorst nggak hebat tuh coach. Jadi waktu pemain kan hebat. Iya, maksudnya sebagai pelatih kan dia juara bersama PSV. Feyenoord. Feyenoord, ya betul. Enggak. Gue lihat kok waktu dia berapa kali matchnya, ini pemain apa ini, mainnya kayak apa ini. Makanya habis itu nggak begitu laku kan asisten. Ya, Karena dia asisten. dia dipecat dari Rangers kalau nggak salah. Iya. Nah, Kalau enggak lah. Zidane enggak ya, Coach? Zidane? Enggak juga. Kan pemain hebat, Iya, enggak pelatih. juga. Emang Zidane mau main di mana? Emang main kayak apa? Marcelo Lippi loh. Gue bilang Zidane ini miskin taktik juga. Orang ngebully gue kan. Habis itu Marcelo Lippi yang bilang Zidane nggak memberikan ekstra dalam sisi taktikalnya. Ya, ini Lippi yang ngomong. Ini Lippi yang ngomong. Yang notabene sama juga omongan gue. Cuman yang kalau Lippi yang ngomong orang percaya. Kalau gue yang ngomong nggak dipercaya. Sabar, Coach, sabar. Kita lanjut ya. Lanjut. Arsenal atau Barcelona? Susah ini. Misalnya. Ini paling susah kayaknya. Sebenarnya kalau lu tanya gue, coach lu sebut satu klub lu, hanya satu apa? FC Utrecht. Itu cepat ya FC jawabnya. Utrecht. Ya. Itu klub yang benar-benar di hati gue. Barcelona sama Arsenal kan suka banget lah. Tapi dibilang di hati mah nggak begitu. Tapi kalau disuruh milih, Coach, ini belum menjawab nih. Kalau disuruh milih, mungkin cenderung ke Barcelona ya. Oh, karena Karena ada Belandanya. Johan Cruyff ya. Johan Cruyff. Berarti waktu di final Liga Champions 2006 itu happy banget ya, Coach ya? Kan 2 tim tuh, Arsenal Barcelona tuh. Enggak, itu nggak fair karena kartu merah aja nggak fair. Gitu. Oke, ini terakhir coach. Lionel Messi atau Ronaldo? Ronaldo Nazario? Bukan Cristiano ya. Kalau dari bakat Ronaldo, tapi kan dia sering cedera aja kan, dia hidupnya nggak sehat. Tapi kalau secara overall itu Messi, Overall. ya. Tapi kalau pure bakat itu Ronaldo. Gila ya, Coach. Gue lihat dia dari umur 18 main di PSV sampai ke Barcelona. Lu waktu masih di Belanda? Belanda. Coach? Berarti nonton langsung tuh, Coach? Iya. Ya nonton di TV lah, nggak langsung gitu. Kan main di PSV. Oh iya. Kan di gue fans Utrecht. Oh ya nggak mungkin ya. Kalau ketemu PSV baru gue nonton. Oh, oke. Gue nonton Fandi Ahmad 4 tahun beruntun. Oh iya, Fandi Ahmad ya dulu. Di Utrecht ya. Enggak, dia di Di Groningen. Groningen. Iya, Groningen. Groningen. Gitu. Jadi kalau secara overall Messi, tapi bakat Ronaldo. Ronaldo. Gila itu main.
The best striker ever ya. Asli, best striker ever. Sampai sekarang belum ada ya Coach ya yang mendekati Nggak dia ada. secara bakat ya. Makanya bocah-bocah yang fansnya Cristiano Ronaldo ya elah. Kasihan gua sama hidup lu. Malah kalau gua pikir Ronaldo botak itu perpaduan antara Messi dan Cristiano Ronaldo, benar ya Coach ya? Bisa. Oh iya, perpaduan. It's just nggak bisa lu jelaskan dalam kata-kata kalau lu nggak nonton gitu, susah. Kalau God deh, God ya. Kalau God itu siapa Coach? Messi. Messi. Messi itu kan overall kan God. Overall ya. Dan Messi kan menunjukkan hidup profesional nggak pernah cedera. Kan ini kan berhasil tahu sendirilah. Iya, iya. Gaya hidupnya beda. Gaya hidupnya beda. Ya seperti Adriano sebenarnya bakatnya luar biasa Adriano. Adrian juga loh. Adrian itu sedikit di bawah Ronaldo botak. Sedikit ya. Sedikit. Padahal Adrian itu dahsyat juga kalau gue bilang. Iya, karena masalah bapaknya kan. Iya. Mungkin terakhir Coach. Kalau milih 11 pemain Oh, ya. sepanjang sejarah, Starting line up deh Coach. starting line up sepanjang sejarah. Dengan formasinya juga. Sebenarnya nggak fair juga kalau lu sebut hanya 11, ada lebih lah. Tapi kalau dibilang, kalau kiper untuk gue itu ya Jan van Beveren atau Rinat Dasayev. Oh, Uni Soviet ya. Iya, itu Dasayev itu gila. Meskipun dibobol sama Van Basten ya. Ya, tapi sebelumnya itu ya Van Beveren. Tapi it's okay. Let's say Rinat Dasayev. Center back itu gue itu terkagum-kagum sama Jaap Stam. Ini berapa polanya nih Coach? 4-3-3 lah, nggak 4-3-3. mungkin gue main. Belanda udah pasti 4-3-3 soalnya. Iya. Center back Jaap Stam Ya, dengan Maldini kali. Maldini. Oke. Oke. Maldini, kiri Roberto Carlos, Roberto Carlos, kanan Cafu kali. Cafu ya. Bukan Dani Alves. Atau Dani Alves 11-12 lah. Ya, oke. Di tengah DM nih. gue suka Kevin De Bruyne sih. Kevin De Bruyne. Pemain very smart. Kevin De Bruyne, Cruyff, Oh, oke, Johan Cruyff. Iya, Oke. keren. Cruyff, sama mungkin apa ya? DM ya berarti ya, satu DM. DM siapa ya? Siapa yang bagus? Sergio Busquets. Sergio Busquets. Enggak. DM siapa ya? DM agak susah ya. Apa ada Duda Makelele? mungkin. Enggak. Enggak mungkin kalau ditaruh itu taruh pencerangan adalah mungkin Ronaldinho. Ronaldinho. Oke. Jadi DM coach. Enggak. Enggak jadi pemain tengah lah. Tengah-tengah aja Taruh ya. di tengah. Berarti 3-3-nya CM lah ya. Iya. Oke. Terus Sayap kanan kiri. DM tadi di tengah siapa tadi? Tadi Johan Cruyff, Cruyff, Ronaldinho sama Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Depan Messi, Ronaldo botak Tengah Ronaldo botak. sama ya Satu lagi. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Akhirnya diakuin Cristiano Akhirnya Ronaldo. diakuin. Cristiano bagus banget ya. Oke. Iya. Tapi nggak sedahsyat Ronaldo botak. Iya. Tetap. Coach, terakhir ya dari saya. Terakhir aja. Ini pertanyaan simpel aja. Ngelihat bagaimana perkembangan sepak bola dari yang tadinya sempat Catenaccio, Jogo Bonito, terus juga sempat Tiki Taka. Total football juga, ball possession habis itu kan. Terus juga sempat sekarang lebih banyak main set piece sekarang. Iya. Ya kan. Coach melihat perkembangan sepak bola ke depan tuh bakal seperti apa? Semua berdasarkan total football. Berdasarkan total football. Oh, tetap Jogo ya. Bonito lewat, Catenaccio lewat, total football stay. Tiki Taka lah dengan apa? Dengan pressing ya, gen pressing juga. Set piece itu kan cuma di Inggris. Iya. Yang lain kan nggak main kayak gitu. Itu nggak akan bertahan lama juga. Tapi intinya adalah filosofi yang simple. Kalau lu mau cetak gol, lu harus pegang bola. Udah itu aja. Berarti filosofi Mourinho nggak kepake ya? Nggak kepake. Dan Tiki Taka juga asalnya dari total Asal football. total football. Johan Cruyff ya. Iya, yang survive kan total football. Mana ada Jogo Bonito dribbling dari ini, nggak ada lagi kan gituan. Catenaccio gone. Semua main total football, bola-bola pendek, sekali sentuh, dua kali sentuh, kombinasi 3-4 orang. Itu dasarnya kan dari total football. Kalau kick and rush, Coach? Mana ada geng yang itu di divisi 3-4 aja di Inggris mungkin. Oke, udah. Kan semua filosofi lewat gone, hanya total football yang stay.
Oh, ya, menarik ini. 1 jam nggak cukup. Ya. Harus ada part 2. Nggak cukup. Tapi Gua nanti. harus pergi masalahnya. Nah itu dia, makanya kita Gua ada janjian lagi. kita sudah aja di episode ini spesial with Coach Justin. Sampai jumpa Sikat Tipis di episode berikutnya. Bye.